30% anak zaman sekarang bermimpi jadi YouTuber. Ini hal yang serius. Pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Berbeda banget sama 10 tahun yang lalu. Bukannya pengen jadi dokter, pengacara, PNS, presiden, tapi malah pengen jadi YouTubers, Pak. besar kemungkinan alasannya adalah Kalau banyak subscribernya, kita akan bisa menghasilkan uang. memang berapa sih penghasilan dari membuat video di YouTube? Yakin memulai YouTube channel di tahun 2021? What's up everyone? Baik lagi di channel gua, Fitzgerald Salendu. Buat kalian anak SMA, kuliah, fresh graduate, atau first jobber, pertimbangkan untuk subscribe channel ini karena di sini gue bakal share berbagai hal yang gue pelajari yang cocok untuk perkembangan karir kalian. Oke, langsung aja gue akan ngebedah penghasilan YouTube khususnya dari AdSense. Oke, kita harus tahu dulu ya bahwa menghasilkan dari YouTube itu atau content creator tidak hanya dari AdSense aja, masih ada cara yang lain seperti konten yang disponsorin, kemudian juga affiliate marketing, dan donasi atau membership. Itu bisa aja sih gue bahas di video lainnya. Menurut kalian perlu dibuat nggak sih video kayak gitu? Gue akan sajikan datanya dengan sederhana banget. Berapa sih rupiah yang dihasilkan dari video yang ditonton kurang lebih 1 juta kali, 100.000 sampai 10.000 kali. Datanya real ya, langsung gue ambil dari beberapa channel yang pernah gue kerjain. Jadi bukan YouTube channel gue. Nah ini datanya ya. Jadi untuk video yang ditonton kurang lebih 1 juta kali, itu menghasilkan 3-4 juta rupiah berdasarkan data yang gue punya. Nah, kalau untuk video yang ditonton ratus ribuan, itu menghasilkan 300.000 sampai 1.200.000 rupiah. Sedangkan untuk video yang ditonton puluh ribuan, itu rata-rata menghasilkan 4.000 perak coy. Sampai 100 ribuan. Bayangin kalau kita harus nutup ongkos produksi atau menjadi penghasilan utama. Kalian hitung aja, untuk sampai UMR, berarti berapa banyak video yang harus kalian bikin setiap bulannya dan mencapai angka views berapa. YouTube AdSense ini juga sangat fluktuatif ya. Jadi ini hanya sampling dari data yang gue punya aja. Banyak banget faktor yang berpengaruh terhadap YouTube AdSense. Kalau menurut gue yang utama itu ada 2, yaitu jenis video kita atau jenis iklan yang masuk ke video kita. Jadi kayak misalnya iklan tentang produk finance atau aplikasi, itu biasanya biaya atau uang yang masuk ke kita itu lebih tinggi. Nah yang kedua juga adalah berapa banyak iklan masuk ke views kita tadi. Karena nggak semua views itu diterjemahkan menjadi iklan masuk. Nah pokoknya banyak deh faktor untuk penghasilan YouTube AdSense ini ya, perhitungannya. Gue bisa aja bikin satu video yang ngebahas lebih detail tentang perhitungan AdSense ini. Menurut kalian perlu nggak dibikin videonya? Tulis di kolom komentar ya. Tapi bang, gue lihat tuh YouTube channel kreatornya itu di luar negeri, yang penghasilannya itu dolar umumnya ya. Please jangan disamain karena YouTube AdSense di berbagai negara itu beda. Dan bisa dikatakan dari data yang gue punya selama gue kerja di industri media dan iklan, harga iklan digital di Indonesia tuh termasuk yang paling rendah. Sedangkan angka yang paling tinggi ya tentunya di Amerika Serikat. So please itu jangan dibandingin karena beda jauh. Nah dari data yang tadi ada 4 hal yang mau gue sampaikan. Yang pertama, serius di YouTube dan menghasilkan uang di tahun 2021 itu sangat sulit. Butuh kerja keras dan butuh banyak waktu. Kita coba runutin ya.
dalam pembuatan video misalnya, untuk riset aja itu butuh waktu kita anggap 2 jam. Kemudian kita butuh waktu 48 jam menunda-nunda dan mikir. Wait a minute. Kemudian syuting butuh waktu 2 jam. Dan harus sampai upload, bikin thumbnail, dan bikin tulisan judul yang kece, deskripsi yang cukup. Itu bisa makan waktu 1 jam. Nah, kalau kalian punya kerjaan lain atau usaha lain, untuk ngelakuin YouTube ini harus bener-bener nyediain waktu gitu dan komitmen agar bisa konsisten. Karena baik lagi, waktu yang dibutuhin untuk bikin satu video aja yang proper itu nggak sebentar. Yang kedua, ada yang baru belajar, ada yang udah fasih. Ada YouTuber pemula, ada YouTuber yang udah lama. Saran dari gua adalah pastiin mulai YouTube itu dengan level yang sederhana dari segi alat. Karena untuk sampai YouTube channel itu menghasilkan, itu butuh modal dan waktu yang gak sedikit. Channel YouTube itu baru bisa menghasilkan AdSense setelah mendapatkan 1000 subscriber minimal dan ditonton selama 4000 jam. Jadi untuk nyampe ke titik itu aja, itu butuh ongkos produksi mau level sederhana apapun. Ya seperti handphone atau mic yang murah, tripod yang murah gitu. Tetap itu butuh modal. Dan kalau di tahap awal udah pasti bikin YouTube itu akan jauh dari nutup ongkos gitu. So baik lagi, mulai dulu dari sederhana, mulai dulu dari pemula. Rasain dulu flow bikin video setiap hari atau setiap minggu seperti apa sih. Baru invest lagi di bagian alatnya. Yang ketiga, selamat datang di industri kreatif, di mana kunci kesuksesan itu banyak banget faktornya. Harus paling unik, paling konsisten, dan banyak macam-macamnya yang menjadi faktor untuk bisa sukses di YouTube. Bukan konten itu baik atau buruk, berfaedah atau enggak. Contohnya nih ya, format konten yang lain, lukisan abstrak, itu kan susah banget ngejelasin itu bagus apa enggak. Tapi ada loh, dan banyak yang bisa terjual dengan harga ratusan ribu dan jutaan dolar. Kemudian juga format yang lain, musik Bohemian Rhapsody oleh Queen ditolak oleh label musik saat itu karena ya bentuknya aneh gitu. Taunya sekarang malah jadi legenda dan entah udah terjual berapa banyak kopi tuh lah. Nah, di YouTube video orang diem 2 jam yang nge-view jutaan. Sedangkan di YouTube channel yang lain dengan sinematik, dengan konten story-nya udah keren, belum tentu di-view segitu banyaknya. Lagi-lagi, selamat datang di industri kreatif. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini opini gue pribadi lagi, dan ini yang gue jalankan. Untuk mulai YouTube serius di tahun 2021, jangan mulai karena uang, tapi mulai memang karena ingin membuat karya atau berkreasi, berekspresi aja, bercerita apapun yang nanti itu di masa depan bisa dibilang selama YouTube ada ya videonya masih ada. Jadi cloud gratis kan. Siapa tahu nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa nonton video kita. Jadi memperlakukan YouTube ya mirip-mirip kayak Instagram lah. Happy aja bikin konten di sosial media dan di YouTube. Kalau menurut Gadget In di YouTube channelnya Helmi Yahya, dia pernah di-interview. Mulai YouTube itu mendingan ketika sudah punya suatu keahlian di bidang lain. Jadi udah punya expertise atau punya suatu cerita yang bisa banget dibawa ke YouTube dalam bentuk video. Kalau menurut Edozel, malah mending jangan main YouTube, main dari TikTok. Kalau kata Casey Neistat, jangan mencari uang dari film, tapi cari uang dulu di tempat lain untuk bisa bikin film berikutnya. Ngebuat video sama aja kayak ngebuat lukisan, gambar, komik, foto. Membuat karya gak langsung menghasilkan, tapi seneng aja buatnya.
Nah, itu yang gue coba lakuin di YouTube channel gue di tahun 2021 ini. Itu aja video gue kali ini. Nah, di YouTube channel ini kan kita sama-sama belajar ya. Jadi ngobrol lah di kolom komentar. Tanya aja apapun tentang YouTube, AdSense, atau mungkin tentang dunia kerjaan. Semoga video ini berguna buat kalian. Dan jangan sampai ya malah video ini tuh membuat demotivasi gitu. Dicoba aja dulu main di YouTube. Karena baik lagi, ini adalah industri kreatif. Banyak banget faktornya. Dan YouTube adalah industri kreatif. So at the end, nothing is impossible. Dari gue itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.